rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Perigi, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu, dan sama-sama berbagi atau sharing dari Ibu CGP, yaitu Ibu Nur Hainun. Dan adapun susunan acaranya di sini, yang pertama susunan acara diseminasi aksi nyata CGP angkatan 10 atas nama Ibu Nur Hainun tentang budaya positif. Langsung saja sambutan yang pertama, yaitu langsung saja kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Bapak Nur Said. Kepada Bapak Nur Said disilakan. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak dan Ibu guru segenap keluarga besar SDN 1 Perigi, para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, keimanan, kesempatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan dalam rangka melaksanakan semua aktivitas kita, yang mana semua ini mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita suri toladan sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang mudah-mudahan kelak di yaumul hisab kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh MC untuk memberikan sedikit semacam sekapur sirih lah atau sambutan yang kaitannya dengan kegiatan salah satu kegiatan dari saudara kita, guru kita, yaitu Ibu Nur Hainun SPDI, untuk melengkapi kegiatan dalam rangka pendidikan calon guru penggerak, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, lebih-lebih untuk sekolah kita. Jadi atas nama keluarga besar SDN 1 Perigi, kami menyambut baik dan berterima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh ibu guru kita
yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi kegiatan ini adalah suatu rangkaian untuk menyelesaikan beberapa rangkaian yang kaitannya dengan kegiatan calon guru penggerak, yaitu diantaranya adalah mengenai diseminasi budaya positif. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi untuk kita semua. Jadi mungkin mengenai sambutan ini saya tidak akan perpanjang. Saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya yaitu doa. Kami persilahkan kepada Bapak Zuhair SPD pada sudah disebutkan. Baiklah, untuk lebih barokahnya acara diseminasi budaya positif ini, sebelum dimulai langkah baiknya kita sama-sama berdoa semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zilatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil alaina fi syakaratil maut wa najatin minan nar wa irfa' min al-hisab. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Nurhainun SPDI. Kepada Ibu Nurhainun disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai abdi negara, dan salah satunya hari ini adalah diberikan kesempatan kepada kita semua untuk menghadiri salah satu dari kegiatan CGP Angkatan 10, yaitu diseminasi budaya positif.
Salam dan salam atas junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan jasa beliau kita bisa menjadi umat yang beriman dan bertakwa, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mari kita hadiahkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau, rekan-rekan guru yang ada di SDN 1 Perigi, sekaligus ucapan terima kasih atas dukungan dan supportnya kepada kami selaku CGP untuk melaksanakan salah satu aksi nyata pada modul 1.4 ini. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, salah satu dari tugas kami yaitu CGP Angkatan 10 adalah tentang budaya positif, di mana di sini kami akan mendiseminasikan tentang budaya positif untuk tugas aksi nyata. Adapun di sini materi atau konsep dari budaya positif itu, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Materi atau konsep budaya positif ini yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai dari kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Kemudian di sana ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, kita akan mulai dengan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini pembelajaran paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang mengedepankan bahwa setiap anak itu unik dan memiliki karakter, bakat, dan minat yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang pendidik atau guru harus merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan perbedaan karakter tersebut, tentunya menuju profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang dikatakan kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah, di sini itu banyak sekali kata-kata yang kadang kita jarang dengar ya, terutama di sini ada kata berdiferensiasi berdasarkan perbedaan karakter. Jadi seperti kita membuat metode pembelajaran, tidak semua anak yang ada di dalam kelas itu kita sama ratakan metode pembelajarannya. Maksudnya berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan anak, karena kebutuhan anak yang levelnya lebih tinggi itu nanti metode pembelajarannya itu akan beda dengan metode pembelajaran anak misalnya yang belum bisa membaca, kemudian yang belum bisa menganalisis soal, itu akan berbeda. Itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi ya, sesuai dengan karakter peserta didik. Next slide.
Di sini ada tampilan tentang profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan ciri karakter atau kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kegunaan dari profil pelajar Pancasila ini yaitu menerjemahkan tujuan dari visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Kemudian yang kedua, menjadi panduan pengembangan karakter bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Dan yang ketiga, tujuan akhir dari profil pelajar Pancasila yaitu seluruh pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang dimensi dan elemen dari profil pelajar Pancasila ini itu memiliki 6 elemen ya, 6 elemen. Yang pertama yaitu elemen yang pertama di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dimasukkan ke dalam elemen yang pertama. Kemudian elemen yang kedua yaitu di sini ada berkebinekaan global. Itu elemen kedua dari profil pelajar Pancasila. Sehingga di sini kemudian kita mengenal dan menghargai budaya. Walaupun misalnya berkebinekaan global ya, kita mengadopsi budaya-budaya dari luar atau sistem pembelajaran dari luar, tetapi kita tidak lupa dengan budaya kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan berkebinekaan global. Kemudian mandiri, ada di sini kata mandiri ya. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi elemen ini elemen kunci dari mandiri terdiri dari yang pertama yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu regulasi diri. Kemudian elemen yang keempat yaitu ada bergotong royong. Bergotong royong ya, di sini kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Artinya di sini bergotong royong itu kita mengajarkan anak-anak untuk berkolaborasi, mengerjakan sesuatu itu yang sulit menjadi mudah. Salah satunya misalnya bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah kita. Kemudian elemen yang kelima ada bernalar kritis. Pada bernalar kritis ini anak-anak diajarkan atau dihimbau untuk memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian bisa menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengontrol mengambil keputusan. Dan yang terakhir dari paradigma baru tentang profil pelajar Pancasila itu yaitu adalah kreatif ya. Kreatif ini pelajar kreatif atau mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemen kreatif ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dari tindakan yang orisinal.
Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu artinya adalah sesuatu yang kita hayalkan. Yang pertama yaitu ilusi kita atau bayangan kita bahwa semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian yang selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya di sini adalah ilusi itu sesuatu yang tidak nyata. Ilusi itu adalah sesuatu yang tidak nyata untuk kita mengontrol peserta didik kita. Misalnya semua penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat yang kita lakukan pada peserta didik. Kemudian kritik itu akan membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu akan menguatkan karakter siswa. Misalnya kita membuat anak itu merasa bersalah dengan memberikan dia kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah, itu menganggap bahwa itu akan membuat mereka merasa bersalah terhadap dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kita berhak sebagai orang dewasa itu berhak memaksa anak untuk mendapatkan, misalnya berhak kita menjas anak itu bahwa kamu seperti ini misalnya. Lanjut, itu adalah tentang miskonsepsi mengenai teori kontrol. Kemudian di sini mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol ya. Stimulus responnya di sini misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, sementara di kontrolnya itu adalah kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya di sini kita implementasikan pada peserta didik itu teori kontrol itu bahwa kita akan mengontrol anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya, karena pada dasarnya tadi itu sudah dijelaskan bahwa anak itu mempunyai karakter atau kebutuhan yang berbeda-beda untuk mendapatkan pelajaran. Kita lanjutkan dengan disiplin positif. Mungkin ini disiplin positif ini kita tidak bisa terapkan secara plak ya, secara langsung, tetapi itu butuh proses ya. Disiplin positif itu butuh proses. Di sini disiplin berasal dari kata disiplin, artinya adalah belajar. Mengacu pada disiplin diri, yakni bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan atau kebajikan. Disiplin positif ini salah satu cara kita untuk membelajarkan seseorang agar lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan yang positif untuk dijadikan sebagai budaya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari diri peserta didik itu sendiri tanpa dia mengharapkan misalnya imbalan, kemudian sanjungan dari orang lain. Itu adalah motivasi prinsip. Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan keinginannya sendiri untuk memuaskan dirinya sendiri. Misalnya ketika saya melakukan sesuatu, misalnya bekerja dengan baik, kemudian
itu tidak diberikan reward kepada oleh orang lain, tetapi saya merasa puas karena apa yang saya lakukan itu bisa memuaskan diri sendiri. Itu termasuk dari motivasi intrinsik. Termasuk kepada siswa, misalnya dia melakukan atas kesadarannya sendiri tanpa mengharapkan sanjungan atau mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Beda dengan motivasi ekstrinsik ini. Motivasi ekstrinsik ini kita melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan reward, atau anak-anak itu melakukan disiplin, misalnya dia datang pagi supaya disanjung oleh pak gurunya. Oh, anak ini datangnya lebih pagi, maka dia diberikan reward, diketahui oleh teman-temannya. Nanti misalnya pada suatu waktu, oh ini anak yang paling pagi datang, diberikan reward, misalnya memberikan buku atau penghargaan, seperti misalnya diberikan sertifikat anak yang paling pagi datang misalnya. Itu motivasi ekstrinsik. Atau misalnya salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik ini adalah misalnya pada lomba olahraga. Saya ingin ikut lomba olahraga supaya saya mendapat piala, mendapat juara 1 misalnya. Itu motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, ras, agama, bangsa ataupun latar belakang, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, kemudian gotong royong, kreatif. Di sini ada pembelajaran primary years program nanti saya juga belum mengerti ini anunya. Yang di sini itu yang diterapkan terhadap peserta didik usia dini, ya. Bagaimana seorang pendidik itu menanamkan toleransi, rasa hormat, kemudian integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah sistem pendidikan yang ditanamkan kepada anak usia dini, ya. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan kepada anak usia dini. Kemudian yang di sini adalah 9 pembelajaran tentang moral. Yang pertama yaitu tentang empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, serta keadilan. Kita lanjutkan untuk pembelajaran yang berikutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Di mana kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan digapai dengan berbagai cara. Tentunya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan selalu ada motivasi dalam melakukan suatu hal tersebut, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di sana adalah kebutuhan hidup, ya, kebutuhan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan rasa senang.
Di sini ada kelima kebutuhan dasar manusia. Jadi semua yang kita lakukan adalah atas usaha terbaik kita untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Jadi yang pertama, kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan tentang kebutuhan bertahan hidup atau survival ya. Survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini itu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, kemudian rumah dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, yaitu salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu tentang kebutuhan bertahan hidup. Tentunya di sini kita butuh rumah, misalnya kita butuh makanan, kita butuh kesehatan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebutuhan tersebut? Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang ya, kasih sayang dulu, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Di sini kebutuhan akan rasa sayang dan diterima ini adalah kebutuhan psikologis ya, kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial ya. Kita merasa diterima oleh orang lain itu berdasarkan misalnya hubungan emosional, kemudian meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial kita. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima ini untuk merasakan menjadi bagian dari suatu kelompok, misalnya kelompok komunitas, kemudian rasa disayang oleh keluarga ataupun orang-orang terdekat kita. Itu juga yang akan dirasakan oleh peserta didik kita, itu mereka akan merasa disayang atau merasa membutuhkan kasih sayang ketika kita misalnya ketika dia ada masalah kemudian kita rangkul, menanyakan apa yang menjadi masalahnya, kemudian bisa memberikan solusi. Mungkin itu salah satu contoh dari rasa kasih sayang kita kepada murid kita. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah pengakuan atas kemampuan. Pengakuan atas kemampuan. Anak-anak itu akan melakukan, misalnya dia akan melakukan belajar mati-matian supaya dia diakui atas kemampuan dirinya oleh guru maupun teman-temannya. Itu adalah pengakuan terhadap penguasaan. Dia akan melakukan sesuatu yang lebih supaya mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Kemudian ada di sini adalah kebutuhan atas kebebasan. Kebebasan untuk memilih ya apa yang dia ingin lakukan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan memandirikan, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak kita dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, misalnya suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan sangat senang mencoba hal-hal yang baru. Seperti misalnya anak-anak itu bermain itu dia itu salah satu bentuk kebebasannya untuk bergerak, yang nantinya akan menghasilkan kesehatan psikologis mereka. Kemudian ketika misalnya anak-anak belajar, kita sebagai contohnya misalnya menggunakan atau kita belajar tentang materi yang monoton, mereka tidak bebas mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Itu tentang kebutuhan kesenangan ya, rasa senang.
saja kebutuhan kekuasaan atau power ya. Kita lanjutkan next Pauna. Nah, di sini ada gambaran tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan survival atau kebutuhan bertahan hidup. Yang dimana di sana sudah ada contohnya mana saja yang termasuk dengan kebutuhan bertahan hidup. Di sana tentunya yang pertama itu adalah makanan. Untuk bertahan hidup, jadi kita membutuhkan makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan serta kesehatan. Kemudian di sana ada rasa kebutuhan akan kesenangan. Ini bagi anak-anak yaitu bermain, humor, antusiasme, kemudian mereka tertawa untuk mengekspresikan kebutuhan kesenangan mereka. Kemudian di sana ada tanda love, ada tanda cinta di sana yaitu kebutuhan love and belonging atau kebutuhan cinta dan rasa diterima. Nah, di sini rasa diterima, kemudian dipedulikan seperti yang sudah saya contohkan tadi, yaitu kalau misalnya kita di dalam kelas anak-anak itu misalnya kita beri perhatian lebih, itu berarti mereka merasa dipedulikan. Mereka merasa dikasihi atau disayangi oleh guru-guru mereka. Kemudian menjadi bagian dalam kelompok kecil. Menjadi bagian dalam kelompok kecil ini maksudnya misalnya di dalam kelas itu anak-anak itu misalnya mempunyai grup WA, kemudian ada gurunya di sana. Itu juga akan memacu untuk anak-anak kita ini merasa disayangi. Tentunya mungkin kita juga kalau misalnya di dalam grup itu memberikan sejenis petuah ya atau nasihat-nasihat kepada peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan ini adalah mereka mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Intinya adalah dia tidak dikekang. Apapun yang menjadi keinginannya. Tentunya di sana adalah ada nanti kontrol kita sebagai pendidik atau kalau misalnya di rumah adalah kontrol dari orang tua. Karena semua ini akan terjadi atau semua ini akan berlangsung, akan berhasil apabila ada kolaborasi antara orang tua, kemudian kepala sekolah, kemudian ada guru-gurunya di situ. Apapun yang kita lakukan sebenarnya itu akan bisa berhasil atau sukses apabila terjalinnya komunikasi dan kolaborasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan kekuasaan ini di sini adalah kebutuhan untuk dihargai, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui ataupun didengar. Pada dasarnya semua kebutuhan ini semua kita inginkan ya. Salah satunya adalah kita diakui, kemudian kita didengar. Nah, di sini ada perilaku atau motivasi perilaku manusia ya. Yang seperti tadi yang di awal itu adalah ada motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ini kalau di sini itu dia bentuknya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia akan melakukan sesuatu itu, kalau tadi itu jenisnya dia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, di sini dia akan menghindari sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian dia juga akan mendapatkan, tadi sudah mendapatkan imbalan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, ini adalah bentuknya hukuman, kemudian ada penghargaan
ada restitusi. Bentuk dari hukuman itu adalah secara tiba-tiba atau tidak terencana. Misalnya ketika anak membuang sampah sembarang tempat, misalnya kita menghukumnya dengan menyapu halaman. Itu adalah bentuk hukuman yang secara tiba-tiba karena itu tidak terencana ya, secara tiba-tiba. Biasanya kita juga akan seperti itu ketika anak melakukan kesalahan, kita akan langsung memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, siswa tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau non fisik. Kalau zaman dulu ya Bapak Ibu, ada bentuk hukuman ini ketika misalnya kita tidak mengerjakan PR, kita akan dipukul dengan menggunakan kayu. Itu salah satu contoh bentuk hukuman fisik. Kemudian di sini dari segi penghargaan ya, sebenarnya antara hukuman dan penghargaan ini tidak jauh beda ya. Mereka akan sama-sama menghindari untuk sesuatu yang tidak diinginkan. Penghargaan ini juga rencana atau disepakati sesuai dengan aturan. Misalnya anak-anak itu kita misalnya nanti siapa yang lebih cepat menyelesaikan tugas akan saya kasih permen. Maka anak-anak itu akan secara berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan penghargaan. Tentunya itu secara tidak terencana ya. Kalau misalnya secara rencana atau disepakati sesuai dengan aturan itu, misalnya nanti ada lomba-lomba, kelas meeting. Kemudian yang kedua, siswa tetap dibuat tidak nyaman. Tentunya ya, ketika kita memberikan penghargaan, anak-anak itu tetap tidak akan merasa nyaman. Anak-anak yang merasa kurang nantinya akan malas untuk mengerjakan sesuatu karena ketidaknyamannya. Toh juga nantinya misalnya saya tidak akan mendapatkan penghargaan kalau misalnya saya tidak mendapatkan nilai bagus, misalnya kita tidak akan mendapatkan penghargaan. Sehingga saat ini di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya ranking ya, tidak ada namanya peringkat kelas. Mereka disamaratakan pada rapot kurikulum 13 rapot Merdeka Belajar itu tidak ada ditaruhkan di sana ranking ya, sehingga anak-anak itu mempunyai keinginan yang sama untuk belajar lebih giat. Tidak ada yang merasa dirinya tidak dihargai atas prestasi yang diraihnya, misalnya dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Itu adalah bentuk penghargaan. Sama saja kita mau secara tidak nyata anak-anak itu kita hukum. Misalnya dengan yang satunya, untuk yang mendapatkan juara 1 mereka diberikan aplaus, diberikan hadiah, kemudian dikasih sanjungan di kelas itu, sehingga anak-anak yang merasa sedikit dari segi nilainya, kemampuannya itu merasa tidak dihargai. Itu untuk penghargaannya. Kemudian yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Nah, ini yang tidak bisa ditampik Bapak Ibu guru ya. Kita selama ini selalu memonitor siswa, melihat kerja siswa itu. Tentunya kamu ini pekerjaannya baik, kamu ini pekerjaannya tidak baik. Itu selalu memonitor siswa ya. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, mungkin kita agak asing ya, saya saja ya beberapa hari ini baru tahu sebenarnya restitusi itu apa. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi sendiri. Salah satu yang kemarin menjadi tugas saya adalah ketika anak-anak itu membuat kesalahan seperti tadi, hukumannya itu kita tidak menggunakan hukuman, tetapi menanyakan dulu. Itu restitusi ya. Untuk penjelasan restitusi yang tadi itu, kita tidak langsung menghukum mereka atau memberi rasa bersalah,
Kemudian yang di sini yang menjadi titik kontrol kita itu adalah manajer atau menjadi seorang teman. Kalau misalnya menjadi seorang teman itu kita akan menanyakan ya di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol sesuai dengan restitusi tadi ya, melakukan perubahan ya kepada anak. Misalnya ketika dia berbuat salah, kita bisa menempatkan diri kita sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pemberi rasa bersalah, kemudian apakah sebagai teman atau sebagai manajer. Itu di situ posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik ya. Itu misalnya ketika anak berbuat salah, misalnya dia main di luar, kemudian ada teman-temannya yang kena, kemudian dia melapor, maka kita bisa menempatkan posisi kita sebagai teman atau manajer. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai seragam lengkap saat mengikuti upacara bendera hari Senin. Kalau sebagai penghukum di sini kita akan menyuruh anak itu menghadap tiang bendera selama 2 jam. Ya, mereka akan menghadap bendera selama 2 jam itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, beberapa kali sih ibu guru harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu saja mengulanginya. Ini salah satu kata yang memberikan rasa bersalah kepada siswa. Kemudian posisi kontrol yang ketiga sebagai teman. Mungkin kita di sini lebih banyak sebagai teman ya, memposisikan diri posisi kontrol kita yaitu sebagai teman. Katanya di sini adalah, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Ini adalah kata-kata yang tepat untuk memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian di sini ada sebagai pemantau. Pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara kamu beli atribut atau seragam yang tidak lengkap dan jangan diulangi lagi. Ini posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer ya, manajer. Jadi tidak hanya perusahaan saja yang mempunyai manajer, tetapi di sekolah juga kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer. Yang katanya nanti, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita mencari tahu anak-anak itu, kita akan suruh mengevaluasi dirinya, apa kesalahan-kesalahan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita akan bagaimana cara mencari solusi atau bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut. Mungkin ini contoh-contoh tentang, nah di sini ada tentang keyakinan kelas. Kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan pembentukan keyakinan kelas dengan menggunakan sistem diskusi di dalam kelas, yaitu pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah, mudah diterapkan, semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah.
Jadi keyakinan kelas itu kita akan buat berdasarkan kesepakatan bersama dan akan diikuti bersama oleh warga kelas. Dan yang terakhir adalah di sini ada segitiga restitusi. Jadi akhir dari materi ini adalah segitiga restitusi ya, di mana restitusi itu sendiri adalah mencari solusi atau perubahan kepada siswa-siswa kita atau peserta didik kita yang melakukan kesalahan ya. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses pembicaraan dua arah atau berdialog dalam menyelesaikan permasalahan dengan tujuan menciptakan siswa yang mandiri dan menemukan solusi dari permasalahan yang mereka timbulkan. Misalnya ketika dia berbuat salah, kita tanya dulu kesalahan apa yang dilakukan, kemudian kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, kemudian bagaimana cara mencari solusi dari kesalahan yang sudah mereka buat, kemudian tidak menghukum mereka atas kesalahan yang mereka perbuat. Nah, dari proses restitusi tersebut ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam proses menstabilkan identitas ini, yang pertama adalah kata-kata yang kita ucapkan ketika anak-anak berbuat salah. Misalnya di sini perbuatan salah itu wajar, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah melakukan hal seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Jadi kita akan menanyakan kepada anak itu apa alasannya melakukan hal tersebut. Kemudian dia sudah tahu bahwa yang dilakukan itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian dia melakukannya untuk mempertahankan diri. Dan yang terakhir adalah di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian ada anak-anak kita yang melanggarnya, maka kita atau anak-anak itu berbuat kesalahan, maka kita menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka sudah langgar. Kemudian mereka akan mencari solusinya sendiri dan memperbaiki apa yang sudah dilakukannya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, salah satu contoh yang dilakukan atau restitusi segitiga yang dilakukan ketika anak itu melanggar keyakinan kelas ini adalah salah satu video ketika misalnya kelas 5 dia bermain, kemudian siswa lain terkena bola dengan oleh dua orang anak ini. Ada di sana adalah siswanya Galih, kemudian ada Zarul. Itu mereka melakukan kesalahan, yaitu ketika main bola kemudian temannya yang lain terkena dengan bola. Padahal ada lapangan misalnya tempat dia main bola, dia lebih senang melakukannya di dalam kelas misalnya. Kemudian di sana kita akan menanyakan kenapa dia melakukannya di dalam kelas, apakah dia merasa senang melakukannya di dalam kelas. Kemudian ketika temannya kena, solusi apa yang kita ambil supaya Galih dan Zarul ini tidak bermain bola lagi di dalam kelas. Nah, akhir dari diseminasi saya ini tentang budaya positif adalah penutupnya. Di sini seorang guru adalah penentu awal untuk menciptakan lingkungan yang positif dengan keprofesionalan untuk menuntun peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Tentunya harus memposisikan dirinya sebagai seorang manajer untuk segala permasalahan peserta didik. Akhir kata, bahwa apapun yang kita lakukan, baik disiplin positif, budaya positif, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, itu tidak terlepas dari kolaborasi kita bersama. Tentunya dari semua
pemangku kebijakan, kemudian kepala sekolah, guru-guru, peserta didik sampai dengan wali murid. Semua itu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari stakeholder. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada yang menanggapi dari diseminasi saya ini, kami persilahkan. Yo, aku kumpetangin kamu dulu. Kabung, itu gambarnya menanggapinya. Kamera lu kan? Ketemu gini lagu, ketemu. Kandas lah. Iya, videonya sekali. Nama juga. Nah, kamu kayak viral. Sampai itu ketemu. Sebenarnya tangga Stelang kan. Kita boleh nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini mungkin menanggapinya tidak terlalu banyak. Sebagaimana yang kita ketahui, sekolah itu kan merupakan rumah kedua bagi peserta didik kita ya. Jadinya kalau yang namanya rumah itu ya harus tempat yang menyenangkan, harus tempat yang menyenangkan, tempat yang nyaman, sehingga peserta didik itu bisa belajar dengan aman, dengan rasa senang, dengan rasa bahagia. Nah, tinggal kitalah sebagai pendidik bagaimana untuk menciptakan, untuk membangun rumah yang seperti itu. Kalau ibaratnya seperti ini, sekolah itu kita ibaratkan sebagai sawah, dan guru itu kita atau peserta didik itu kita ibaratkan sebagai petani, dan guru itu sebagai petani, dan peserta didik itulah sebagai tanamannya. Yang jadi petani kan kalau kita jadi petani kan, kalau kita menanam berarti kita harus menjaga tanaman kita dari hal-hal yang bisa merusak. Apakah itu hama, gulma, baik itu merusaknya dari dalam ataupun dari luar. Sehingga kita sebagai peserta didik pun, pendidik pun harus menciptakan, harus membudayakan pembelajaran yang positif, sehingga itu akan menjadi kebiasaan bagi peserta didik, di mana yang namanya kebiasaan kalau dilakukan itu akan tertancap di dalam diri mereka, di mana kalau sudah tertanam kebaikan-kebaikan maka akan membentuk karakter yang baik bagi peserta didik kita ke depannya. Mudah-mudahan peserta didik dari pembiasaan yang kita tanamkan sebagai pendidik yang baik itu akan menjadikan mereka dapat menjadi pembentuk karakter atau sifat yang baik untuk kedepannya mereka bisa menjadi anak-anak yang sukses. Kalau misalnya seperti kata Ibu Guru Nurhainun tadi, yang namanya menerapkan budaya positif atau disiplin positif itu kalau sendiri-sendiri kita sebagai guru itu tidak bisa. Kita harus bekerja sama sehingga budaya positif itu bisa menjadi kebiasaan
bisa tertanam di dalam peserta didik. Kalau hanya satu orang guru saja tidak bisa. Misalnya disiplin ini kalau hanya satu orang guru ya tidak akan lancar. Harus ada kerjasama dari stakeholder atau bapak ibu guru, bukan hanya bapak ibu guru saja, tapi dari wali murid juga. Mungkin hanya itu saja tanggapan mengenai diseminasi kali ini budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Guru hebat kami tadi, Ibu Guru Nurhainun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita berbagi juga stakeholder ini. 4 menit kurang pada dek. Kurang 5 aja 4 menit. Demikianlah rangkaian acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai pendidik. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.